Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat kesedihan. Selama masa hidup kita, tentu saja kita pernah mengalami di mana kita berada pada fase yang begitu menyedihkan. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah tercurah kepada kita. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan hamba-Nya yang bersyukur, sehingga Allah akan menambah pemberian nikmat-Nya. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya dengan tanpa batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 37 yang artinya, maka Rabb-Nya menerima sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, "Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" Maryam menjawab, "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab." Kaum muslimin rahimakumullah, keimanan seseorang bisa berubah-ubah, dapat meningkat, juga dapat merosot tajam. Keimanan akan meningkat dengan amalan soleh yang dikerjakan, dan kemerosotannya disebabkan terjadinya pelanggaran syariat dan maksiat. Nabi Muhammad SAW menggambarkan keimanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang hasan. Sesungguhnya keimanan dapat menjadi lekang, bagaikan baju yang bisa berubah usang. Karena itu, mintalah kepada Allah agar Allah memperbaharui iman di dalam hati kalian. Kita harus memonitor keimanan yang merupakan barang paling berharga yang kita miliki. Kita harus mengontrol amalan yang selama ini biasa kita lakukan. Jangan sampai terjadi kemerosotan, apalagi sampai keimanan hilang dari dada. Kemerosotan iman saja sangat merugikan manusia, apalagi jika seseorang murtad keluar dari agama Islam. Sudah tentu kerugian dunia akhirat pasti didapatkan. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu berpesan, termasuk tanda kecerdasan seorang hamba muslim, ia selalu mengetahui apakah imannya sedang naik ataupun menurun. Oleh karena itu, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala, karena takwa adalah sebaik-baik bekal bagi seorang hamba dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, kehidupan manusia tidak selamanya bahagia. Manusia tidak terlepas dari yang namanya kesedihan, kesusahan, kecewa, kesempitan, dan berbagai macam musibah yang menimpa hati kita. Kondisi yang seperti ini menimpa seluruh manusia, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap manusia memiliki cara tersendiri untuk mengobati penyakit tersebut. Dan tidak jarang cara-cara tersebut hanya bisa menghilangkan kesedihan sementara. Lalu setelah itu justru mendatangkan kekengsaraan yang bertambah-tambah. Maka kita dapatkan kebanyakan mereka menghilangkan kesedihan dengan minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, merokok, mendatangi dukun, mendengarkan musik, dan lain-lain yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah.
Oleh sebab itu, bukanlah ketenangan dan kelapangan hati yang mereka dapatkan, tetapi justru kesempitan dan kesengsaraanlah yang mereka rasakan, karena mereka sesungguhnya telah lebih menjauhi dari tuntunan Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Toha ayat 124 yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kaum muslimin rahimakumullah, adapun kita kaum muslimin, maka kita memiliki cara tersendiri untuk menghilangkan penyakit tersebut. Tentunya dengan obat-obat yang telah diberikan oleh Allah dan Rasul. Obat yang pertama adalah kita meyakini bahwa kesedihan dan kesusahan yang menimpa kita sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka ketika kita menyadari hal tersebut, akan tenanglah hati kita dan lapanglah dada kita. Kemudian obat berikutnya adalah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam menghadapi kesedihan. Ini sebagaimana yang telah diriwayatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba tertimpa kesusahan dan kesedihan kemudian dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba laki-lakimu dan anak hamba perempuanmu. Ubun-ubunku di tangan-Mu, berlaku kepadaku hukum-Mu, adil atasku qada-Mu, dan aku meminta kepadamu dengan seluruh nama-nama-Mu, yaitu yang Engkau namakan diri Engkau dengan nama tersebut, atau yang Engkau turunkan di kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepadaku, kepada salah satu hamba-Mu, supaya Engkau menjadikan Al-Quran penyiram hatiku, cahaya dadaku, pengusir kesedihanku. Penghilang kecemasan dan kegelisahan. Kecuali Allah akan menghilangkan kesusahannya dan menggantikannya dengan kesenangan. Tentunya di dalam berdoa dengan doa di atas, kita harus paham dengan makna yang terkandung di dalam doa tersebut, supaya kita menghadirkan hati kita di dalam doa kita. Karena Allah tidak menerima doa seseorang yang hatinya lalai. Dan salah satu sebab kelalaian tersebut adalah tidak pahamnya kita dengan kandungan makna doa tersebut. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan kandungan makna doa tersebut sebagai berikut. Pengakuan seorang hamba bahwa dia adalah hamba Allah, seorang makhluk yang harus tunduk dan patuh terhadap semua perintah, dan ini menunjukkan bahwa dia tidak bisa lepas dari pertolongan Allah, walaupun hanya sekejap mata. Ini juga menemukan keyakinan bahwa Allah lah yang bisa menghilangkan kesedihannya. Persaksian dia bahwa ubun-ubunnya dan ubun-ubun seluruh makhluk berada di tangannya. Oleh sebab itu, dia tidak merasa takut dengan makhluk, karena dia sadar bahwa dia dan makhluk lain sama kedudukannya sebagai seorang hamba, dan makhluk yang lain tidak bisa memberikan manfaat maupun menimpakan mudarat kepada dirinya. Memulai doanya dengan tawassul yang disyariatkan, yaitu dengan bertawassul dengan nama-nama Allah, baik yang diketahui oleh manusia maupun yang tidak,
Ini adalah dalil bahwa nama-nama Allah tidak terbatas jumlahnya. Karena di antara nama-nama Allah ada nama-nama yang hanya Allah sendiri yang tahu. Berarti sesuatu yang tidak bisa diketahui oleh manusia tidak mungkin bisa dihitung. Dalam doa ini terkandung permintaan seorang hamba supaya Allah Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai Rabbi bagi hatinya. Rabbi adalah air hujan, maka Nabi menyerupakan Al-Quran dengan air hujan. Karena sebagaimana air hujan menumbuhkan bumi, maka Al-Quran pun menghidupkan hati. Dan apabila hati kita hidup, maka hiduplah seluruh anggota badan kita. Kemudian, permintaan hamba supaya Al-Quran dijadikan cahaya bagi dadanya. Karena dada yang bercahaya dan hati yang hidup adalah sumber kelapangan dan kebahagiaan seseorang. Permintaan seseorang hamba agar Allah menjadikan Al-Quran sebagai penghilang kesedihannya. Karena kalau kesedihan dihilangkan dengan Al-Quran, maka kesedihan tersebut tidak akan kembali. Berbeda halnya apabila dihilangkan dengan selain daripada itu, seperti dengan harta, anak, istri, jabatan, atau apapun selainnya, maka kesedihan itu akan kembali ketika obat-obat lain itu pergi. Dianjurkan bagi yang mendengar hadis ini untuk mengamalkan sebagaimana perintah Nabi kepada para sahabatnya pada hadis di atas. Maka kesimpulannya, kesedihan dan kesempitan hati tidak akan bisa dihilangkan kecuali dengan tauhid atau pemahaman yang benar tentang Allah. Dan dengan Al-Quran, yaitu dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hidup kita yang senantiasa kita pahami serta kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah obat yang dicontohkan oleh Nabi untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Tidaklah ada satu kebaikan pun kecuali kita sudah dihilangkan. Dan tidak ada satu keburukan pun kecuali kita sudah diperingatkan untuk menjauhinya. Kemudian kita juga diharuskan untuk menjauhi sebab-sebab munculnya kesedihan dan kesempitan hati, yaitu dengan menjauhi sikap berpaling dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Taha ayat 124, yang artinya, dan barang siapa yang berpaling dari perintahku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.